wajah-wajah yang luar biasa di hadapan Tuhan. Semua luar biasa, amin. Ya, saya percaya dengan semangat kita mau membangun ibadah yang terbaik untuk hormat mulia nama Tuhan saja. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri dengan sikap hati yang mau memuji Tuhan, yang mau menyembah Dia, yang rindu akan lawatannya, yang baru setiap hari. Kita datang dengan segala kerendahan hati, kita hampiri tangannya. Sebagaimana biasa kita akan memperkatakan Mazmur 91 dengan iman percaya kita berkata sebagai seorang prajurit yang gagah perkasa, dengan suara lantang kita berkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan alam, orang yang duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berbalah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Biasa yang besar, amin. Haleluya. Mari kita bangkitkan hati kita berdoa. Makasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kau masih izinkan kami boleh berdiri tegak sampai hari ini. Semua karena cinta kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar, begitu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini kami Bapak, hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang mau tetap setia di hadapan-Mu, kan bawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan mulia di hadapan-Mu. Mari Tuhan, lawat kami Bapak. Engkau Allah kami yang besar, kepadamu lah kami datang berseru, kepadamu kami datang memuji nama yang mulia Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak perlindungan-Mu. Engkaulah Tuhan Allah kami, Allah Raja yang berdaulat penuh atas hidup umat-Mu. Ini kami Tuhan, kami mau mulut kami, lidah kami, perkataan kami boleh menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan. Memberkati-Mu Bapa, sebab Engkau layak menerima pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bila mana masih ada dosa dan pelanggaran masih kami lakukan, mari setiap kita datang minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Sucikan hati kami, kuduskan kami Bapa. Pikiran kami yang masih melayang, hati kami yang belum berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Engkau Bapa yang baik, Engkau maha kasih, Engkau maha pengampun. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa kasih-Mu sanggup memulihkan hati kami. Sekalipun kami menderita, tapi Engkau ada bersama kami. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai umat-Mu. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu hormat pujian kami. Di dalam nama Yesus, umat Tuhan yang siap memuji dan muliakan Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk kembali kita dalam hadirat
Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
Seluruh bumi ini datang menyembah Engkau. Sebab Engkau layak dipuji, layak disembah. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, umat Tuhan yang mau lebih lagi melompat bernyanyi bagi Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Shalom. Shalomnya masih 2 orang. Shalom. Kita harus respon nih panggilan beribadah pagi ini. Amin. Tetap semangat kita semua. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia layak menerima pujian kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Apapun yang terjadi. Sebentar kita akan menyaksikan tayangan POP Voice of Pentagon. Mari. Tugas LCD silakan ditayangkan. Ada ya? Nggak ada ya? Oh, begitu ya. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan pertama di tempat ini. Mari saya persilakan hamba-hambanya yang bertugas dan melayani. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi
Kau Tuhan sanggup menjawab seru doaku. Tiada yang seperti itu, tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup merawat bersyukur
Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kami boleh menyembah Tuhan. Dalam hadirat Tuhan kami boleh meninggikan nama Yesus. Mari Roh Kudus pelawat setiap umat-Mu. Mari Roh Kudus kau jamah setiap umat-Mu. Mereka yang datang dengan berbagai macam persoalan Tuhan, Roh Kudus kau berikan kelegaan. Roh Kudus kau berikan damai sejahtera. Roh Kudus kau berikan ketenangan dalam hidup mereka Tuhan. Mari Roh Kudus kau berkati hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan roh pewahyuan Allah, dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak sanggup dengan kekuatan hamba-Mu. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami butuh hikmat daripada Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus singkapkan isi hati-Mu. Kami siap ditegur, kami siap diajar, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya, tidak ada satu pun yang dilewatkan berkat Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, kami sambut kehadiran-Mu, kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Oh puji Tuhan, tetap semangat, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan berbicara mengingatkan saya bahwa kita harus lebih banyak mengasihi Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak banyak mengasihi Tuhan, saudara tidak sanggup untuk menghadapi dunia ini, saudara. Karena kasih Tuhan itu yang memampukan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita baca di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 39. Ini yang saya dapatkan. Sebelum nanti Pak Niko, saya mau sampaikan beberapa hal tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 39, perikopnya adalah hukum yang terutama. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Demikianlah firman Tuhan ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. 35. Dan seorang ahli Taurat bertanya untuk dicobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39 sama-sama 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini, mari kita lebih banyak mengasihi Tuhan. Bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa, kasih Tuhan sangat besar. Firman Tuhan dalam Matius pasal 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kekuatan manusia, dengan kemampuan manusia untuk mengasihi saudara kita, untuk menerima orang lain dengan apa adanya, kita tidak mampu, saudara. Makanya firman Tuhan di dalam hukum yang pertama, kalau ditayangkan, hukum yang pertama, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berkata aku mengasihi Tuhan, tapi setengah-setengah. Itu belum ada buah pertobatan. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap akal budi, pasti ada buah pertobatan. Salah satu buah pertobatan adalah satu kerendahan hati. Kalau saudara tidak ada kerendahan hati, berarti belum ada pertobatan, saudara. Hari-hari ini kemarin saya sampaikan, biarlah setiap kita anak-anak Tuhan tanpa kecuali sesuai dengan Yohanes pasal 15 ayat 16-17 itu berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buah di sini salah satunya adalah buah pertobatan. Itu sudah saya sampaikan bulan yang lalu
juga saya khotbahkan di doa raya, doa pagi gembala-gembala. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti ada buah pertobatan. Buah pertobatan ini saya percaya kita kalau melekat kepada kasih Tuhan, terpasti kita berdapat, kita memiliki kasih Tuhan juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi saudara-saudara kita tanpa terkecuali mau baik mau tidak baik, saudara, kita harus lakukan. Kemarin sempat saya dengar waktu saya pelayanan di penghiburan jemaat, ada sesuatu yang tidak enak. Itu apaan khotbahnya? Nangis-nangis apa? Padahal kita tulus melayani. Singkat cerita, saya bilang gini, kalau kita melayani orang yang baik, apa rupanya? Sekalipun hamba Tuhan dicerca, digunjing, dilecehkan, dihina, kita harus tetap berbuat baik. Ini salah satu buah pertobatan. Ini salah satu karena kita mengasihi Tuhan. Akhirnya jemaat bangkit, ayo kita tetap jalan. Walaupun nanti diusir, walaupun nanti kita tidak diterima, kita harus tetap mengasihi. Karena ada jiwa yang harus diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita seperti orang Farisi, suka mencobai. Coba ayat yang ke-34, coba. Matius pasal 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka. 35. Iya, ahli Taurat ya. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Orang kalau suka, maaf saudara, mereka-reka kejahatan, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, itu belum ada buah pertobatan. Kalau orang selalu bersaksi kekurangan orang lain, kita pernah nggak bersaksi kekurangan kita, dosa kita? Seringkali kita bersaksi kesalahan orang lain, seringkali kita ngobrol kebobrokan orang lain. Pernah nggak kita ngobrol kebobrokan kita, kesalahan kita? Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan semakin dekat, waktunya sangat singkat. Beritakan kasih Tuhan, beritakan kebaikan Tuhan. Bukan menceritakan kesalahan orang lain, itu bukan hak kita. Kalau saudara menceritakan kesalahan orang lain, berarti saudara menggantikan posisi Tuhan, karena penghakiman ada di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini sangat singkat, saudara. Hidup ini sementara. Nggak ada yang kita sombongkan, nggak ada yang kita banggakan, hanya Yesus. Jangan suka bersaksi tentang kesalahan orang. Jangan suka ngumbar-ngumbar kejelekan orang lain. Berarti saudara menggantikan posisi Tuhan, karena penghakiman adalah haknya Tuhan. Saya sempat juga waktu jemaat ngomong begitu. Khotbah ibu dikritik, khotbah wakil gembala dikritik, orang popo. Tidak apa-apa, saya tulus kok. Saya melayani bukan mencari upah, bukan mencari PK. Saya waktu penggembalaan awal-awal juga nggak ada, intensif gereja nggak ada. 5 tahun kita nyapu ngepel gereja. Jemaat jarang punya motor, saya jadi tukang ojek, jemput sana jemput sini. Tulus saudara, sukacita saja. Hidup itu kalau punya hati ketulusan enak banget saudara. Enak, tulus aja, sama siapa saja tulus kan. Akhirnya jemaat mulai semangat, ayo kita tetap datang, tetap datang. Seandainya kita diusir, seandainya kita ditolak, tidak apa-apa, yang penting kita berbuat baik. Khotbahnya tidak bagus lah, khotbahnya tidak istilahnya tidak profesional lah. Dia bilang katanya, saya Alkitab itu semua menguasai, di luar kepala. Wih, mantap banget. Buat apa menguasai Alkitab kalau tidak jadi pelaku? Suka gunjing orang lain, suka caci maki orang lain. Bertobat saudara. Amin.
Dosa yang paling dibenci Tuhan itu adalah dosa kesombongan. Di saat kita menunjuk orang lain itu kesombongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Nah, jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kerjaannya ngurusin orang, ingin mencobai coba tak tes. Nah, 36 tolong tayangkan Matius pasal Guru hukum manakah yang terutama dan dalam hukum Taurat? 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kalau kita dipilih Tuhan, mengasihi Tuhan itu jangan asal-asalan. Kalau mood baru cari Tuhan, kalau diberkati baru lupa diri, kalau ada masalah baru nangis-nangis. Hidup itu ada senang, ada susah, ada kaya, ada miskin, ada senang, ada susah. Itulah kehidupan. Kalau hari ini saudara merdeka, saudara kaya, diberkati Tuhan, tetap rendah hati, tetap menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu tandanya kita punya kasih Tuhan. Waktu suami saya masih ada dulu pernah bilang gini sama anak saya, kamu harus rendah hati, jangan sombong nak. Setiap naik mobil, anak saya lagi itu ditepuk-tepuk, jangan sombong, pesan bapak. Secara manusia anak lanang juga tersinggung. Ini saya gak salah ngomong, tiba-tiba bapaknya hanya tepuk-tepuk, jangan sombong kamu ya nak. Anaknya baru sadar sekarang. Saya dulu gak tahu perkataan bapak saya. Rupanya Tuhan kasih potensi-potensi yang Tuhan kasih. Harus tetap rendah. Itu pesan bapaknya. Firman Tuhan katakan, kamu harus belajar dariku. Apa? Lemah lembut dan rendah hati. Karakter Yesus itu adalah lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau saudara masih sombong, itu belum ada karakter Yesus. Orang yang tidak menghargai orang, itu belum ada kerendahan hati, belum ada buah pertobatan. Puji Tuhan saudara, saya bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Anak saya kemarin diangkat sebagai pegawai tetap. Yang kedua, nanti bulan depan lulus S2-nya. Dan 1 minggu yang lalu dia sudah beli rumah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Nanti sebentar lagi dia mau kuliah teologi. Itu cita-citanya. Saya sebagai orang tua, saya selalu dukung. Dia doakan juga anak perempuan nanti tanggal 13 Oktober ujian PNS. Kemarin untuk administrasi sudah lulus. Ya, kita terus dukung dalam doa. Amin. Ada jemaat juga, Sali juga ikut ya. Kita doakan. Beberapa jemaat juga dapat CPNS, anaknya Bu Rita juga. Mari juga ke rumah saya doakan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita memiliki kasih Tuhan, pikiran kita, hati kita, bagaimana kita bisa berbuat baik, bagaimana kita bisa menjaga damai sejahtera semua orang. Poin yang ke-38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, pasti saudara memposisikan dalam keadaan lemah, dalam keadaan kita diproses Tuhan, tidak pernah menggeser kedudukan Tuhan. Tetap Tuhan itu nomor 1. Tetap Tuhan itu di atas segalanya. Dan saya mohon doa juga nanti jemaat habis ibadah kedua. Kemarin saya sudah saksikan, bulan yang lalu jemaat juga dengar, orang tua saya kemarin habis COVID. Kakak saya COVID, ipar saya, ponakan saya COVID. Tapi puji Tuhan, setiap hari saya layani video call untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, akhirnya sembuh. Dan nanti habis ibadah kedua saya akan ke Jawa, ke Solo, mohon bantu doa dengan anak lanang. Karena anak perempuan ada tugas-tugas yang harus diselesaikan, usaha juga, mohon doanya ya. Jadi saya mohon pamit kepada seluruh jemaat dan doakan perjalanan kami di tempat tujuan dengan sehat, dengan selamat. Kita bisa menjadi berkat bagi keluarga besar. Karena keluarga besar saya
tidak semua terima Tuhan Yesus. Banyak yang Muslim juga. Nah, di situ saya mau adakan ibadah keluarga. Yang Muslim saya panggil semua, kita doakan supaya terima Tuhan Yesus. Itulah beban saya, saudara. Nanti hari Sabtu baru pulang dari sono, saudara. Jadi mohon doa untuk jemaat, pendoa, dan seluruh pengerja. Saya juga bilang wakil gembala, nanti kalau ada pelayanan hal-hal yang mendadak tolong ditanggulangi. Jadi pelayanan tetap jalan, amin. Diaken juga nanti ibadah kedua saya juga pamit. Nanti tolong nanti kalau ada pelayanan apa-apa dukung ya. Saya mohon pamit, bukan saya ngelencer, bukan saya jalan-jalan, tapi pelayanan juga. Selama ini kan waktunya buat jemaat. Saya mohon izin, saya mau melayani orang tua saya, keluarga besar saya. Puji Tuhan, ini salah satu kita mempunyai kasih Tuhan. Terus 39 kita baca yuk. 39 sama-sama 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini loh artinya. Kalau kita punya kasih Tuhan, pasti kita sanggup menerima satu dengan yang lain. Kalau kita punya kasih Tuhan, kita nggak sembarangan berbuat untuk orang lain. Kalau saya digituin enak nggak? Ukur badan kita, saudara. Karena segala sesuatu apa yang kita tabur itu nggak ada yang gratis. Mungkin kita ikhlas, mungkin kita legowo, tapi Tuhan itu tidak tidur, saudara. Jadi mari lakukan. Kalau saya dicubit gak enak, jangan nyubit orang. Kasarnya seperti itu, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, saya percaya punya karakter Yesus, saudara. Pasti ada buah pertobatan. Kasihnya begitu luar biasa. Saya salut banget, saudara. Beberapa bulan ini ada jemaat memberi makan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang pelayanan. Jadi nanti pelayan-pelayan Tuhan ibadah pertama makan. Jemaat yang mempersiapkan. Ini karena punya kasih Tuhan. Kalau nggak ada kasih Tuhan, hitung-hitung nanti saya rugi, nanti keluar pengeluaran uang sekian. Padahal yang memberi juga saya lihat kehidupannya juga sederhana, saudara. Tapi dia mampu berbuat baik, saudara. Amin. Mampu berbuat baik. Dan saya juga pulang ke Jawa ini bukan saya senang-senang mau happy-happy, tidak bayar harga juga. Anak saya harus atur jadwal cuti. Saya juga harus atur jadwal pelayan. Saya juga izin sama rayon, saudara. Wakil rayon untuk menyampaikan juga gembala rayon kalau saya pulang ke Jawa. Ini pelayan, pagi-pagi saya WA, Pak mohon izin, saya minta didoakan hari ini saya pulang ke Jawa. Nah ini, saudara, ini namanya supaya apa? Ini kemana sih? Nah harus jelas, saudara. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita melihat kebaikan Tuhan, melihat kasih Tuhan begitu luar biasa. Kalau saudara dan saya melihat kasih Tuhan begitu luar biasa, saudara pasti kasih kita juga luar biasa, saudara. Kita akan mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Kalau orang ya, kita belum ada buah pertobatan, rasanya nggak ibadah itu biasa, rasanya nggak doa itu biasa, rasanya nggak berbuat baik itu biasa. Kalau kita mengasihi Tuhan, rasanya jauh, saudara. Rasanya jauh kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, waktunya ini sangat singkat. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Mari kita lebih banyak mengasihi Tuhan. Mari kita baca, sebelum kita baca, mari Bapak Ibu apa yang kita lakukan di masa-masa yang sulit ini, apa yang harus kita lakukan. Mari kita baca di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan dalam masa-masa yang sulit, apa yang harus kita lakukan? Yeremia pasal 33 ayat 3. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui.
Nah, kita hari-hari ini diminta untuk berseru kepada Tuhan. Artinya kita membangun hubungan dengan Tuhan dan akan memberitakan hal yang besar dan yang tidak terpahami. Itu adalah mengenai apa? Pentakosta yang ketiga. Nah, kita menjadi messenger dari Pentakosta yang ketiga, dan janji Tuhan akan mengenai, akan tergenapi, karena kita akan dipakai Tuhan menjadi alat-alat Tuhan. Kita diminta supaya hari-hari ini bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kita harus banyak mengandalkan Tuhan. Orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, kita sadar bahwa diri kita itu terbatas. Yang setuju katakan amin. Jadi salah satu ciri mengasihi Tuhan adalah hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Saya lihat ada pendoa dipanggil Tuhan. Pendoa dipanggil Tuhan, suaminya, istrinya nyusul, dia nggak punya anak, hartanya, warungnya ditinggal. Pada saat kita dipanggil Tuhan nggak bawa apa-apa, tapi apapun yang kita lakukan di dunia itu terikat di surga. Amin. Terikat di surga. Jadi mari, pada saat BL bilang ayo nyembah, ini latihan kita nanti di surga. Jangan nanti kita nggak tahu menyembah Tuhan, jadi penonton, emang sepak bola. Nyembah, Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Jadi poin yang pertama, ciri orang yang hidupnya mengasihi Tuhan adalah selalu Tuhan adalah nomor satu. Tuhan adalah segala-galanya. Aku gak sanggup tanpa Tuhan. Nah, poin yang kedua, orang yang mengasihi Tuhan, poin yang kedua adalah selalu menghasilkan buah. Buah di sini adalah buah pertobatan, buah jiwa-jiwa. Kalau kehidupan kita ada buah pertobatan, pasti ada jiwa-jiwa yang kita hasilkan. Kita menjadi berkat. Ada buah-buah kebajikan. Saya belum pulang, saudara-saudara udah telepon, kapan pulang? Kapan pulang dek? Kapan pulang mbak? Kapan pulang tante? Ditunggu. Jangan kehadiran kita orang malah minggir, kehadiran orang-orang malah pergi. Ditunggu kehadiran kita. Ini salah satu buah kebajikan dirasakan orang lain. Jangan kita ngaku kaya, tapi maaf, kita nggak jadi saluran berkat. Poin yang ketiga yang terakhir, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Ini terakhir, baru nanti khotbah Pak Nikos. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu, ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Dua sama-sama. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Empat sama-sama. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kolose 3 ayat 1 sampai 4 berbicara memikirkan dan mencari perkara yang di atas. Artinya kita harus menilai, mementingkan, memikirkan segala sesuatu dari pandangan Allah, dari pandangan kekekalan, dari pandangan kerajaan surga. Kita harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Perkara di bumi dapat berbicara tentang hidup di dunia. Perkara di bumi ini adalah sementara. Perkara di bumi ini adalah sifatnya adalah sementara. Tapi perkara yang di atas ini berbicara tentang kekekalan. Jadi poin yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya kita lebih banyak mengasihi Tuhan? Pikirkan perkara-perkara yang di atas, berhubungan dengan hal-hal rohani, hal-hal surgawi, hal-hal kerajaan surga. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tekankan jemaat di sini,
Ini bukan untuk jemaat saja, untuk saya juga. Hidup ini tidak lama lagi, saudara. Banyak orang tiba-tiba dipanggil Tuhan, tapi apa yang harus kita persiapkan? Mari persiapkan diri mulai sekarang. Kita lebih mengasihi Tuhan, kita lebih mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mampukan setiap kami Tuhan, supaya kami lebih mengasihi Tuhan, supaya kami belajar Tuhan tentang Engkau, yaitu lemah lembut dan kerendahan hati. Ajar setiap kami Tuhan banyak mengandalkan Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan Yesus ada buah pertobatan. Ajar setiap kami Tuhan memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Mari Roh Kudus Kau urapi hamba, urapi kami semua, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mengandalkan Tuhan, anak-anak yang membangun hubungan dengan Tuhan lebih lagi Tuhan, lebih baik lagi. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati seluruh pengerja-Mu, berkati juga hamba, tidak ada satu pun yang dilewatkan berkat Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Mari katakan mengasihi lebih lagi. Oh sikala apa. Mari dengan segenap hati, jangan setengah-setengah saudara. Buka hatimu, sembah Dia, nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kepada kita, kepada Tuhan. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih Pengumuman GBK Harapan Minggu 19 September 2021. Kami seluruh jemaat GBK Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya, firman Tuhan, PDM, Nenek Sianti, SPH. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan Ibu. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBK Harapan. Kami mohon bangkit berdiri agar kami dapat lebih mengenal Bapak Ibu Saudara. Ada yang baru pertama, ya puji Tuhan semua dapat setia. Menjadi kerinduan kita semua berdoa bagi jiwa-jiwa baru yang datang ke tempat ini, sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman dana pembangunan. Dana pembangunan amplop biru minggu lalu 12 September 151.153.000. Sumbangan amplop biru yang masuk 12 September. Sumbangan sukarela 60 kakak sampai minggu yang lalu 12 September 141.434.500. Sumbangan sukarela yang masuk 12 September 1.200.000 rupiah. Total keseluruhan 293.787.500 yang sudah digunakan atau terpakai 54.883.000 rupiah. Total dana yang ada saat ini 238.904.500 rupiah. Sumbangan bahan bangunan 50 sak semen dari jemaat. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Kami percaya Bapak Ibu pasti akan mendukung dalam doa dan dana. Kegiatan sepekan. Pertama ibadah rumah ibadah Rabu 22 September 2021 di gereja jam 10 di jam 12 WIB. Yang kedua ibadah junior church Sabtu 25 September 2021 jam 16 WIB. Yang ketiga ibadah youth atau dewasa muda Sabtu 25 September 2021 jam 18 WIB. Yang empat ibadah raya minggu ke depan 25
26 September 2021 diadakan 3 kali, yaitu ibadah pertama pukul 7.30, ibadah raya kedua pukul 10 WIB, ibadah raya ketiga pukul 17 WIB, ibadah sekolah minggu lewat online di YouTube. Yang kelima, mengingat Natal 2021 sudah semakin dekat, maka mulai minggu ini persembahan pembangunan digantikan dengan persembahan Natal sampai dengan bulan Desember 2021. Yang keenam, ada 2 pagi dari Rayo 18 jam 6 sampai jam 7 pagi, 6.30 pagi, dihimbau bagi jemaat yang rindu bergabung dapat ikut di link nomor kontak tertera dengan password doa pagi. Yang ketujuh, akan diadakan ibadah penghiburan keluarga Bapak John Haryanja pada hari Selasa 28 September 2021 jam 19 WIB di gereja. Diharapkan pengerja dapat hadir. Yang 8, untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker, cek suhu tubuh dengan termogan, dan physical distancing. 9, demikian info dalam penanggulangan COVID-19. Pada saat setelah ibadah selesai, diharap langsung dapat pulang ke rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita, atas semangat kita. Kami bersyukur ya Tuhan, pada ibadah pagi ini Tuhan kami boleh bersekutu, menaikkan setiap ujian penyembahan kami. Semuanya biarlah Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami memberikan yang terbaik Tuhan. Dan persembahan kami, pelayanan di tempat ini diberi harapan. Biarlah Tuhan ini menjadi berdoa sumber lewat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, berkati setiap tahun kami di negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menikah. Amin. percaya dan setia kepada Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita senantiasa menempel terus kepada Tuhan. Tuhanlah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Dan juga Tuhan
sehingga suami istri kita diingatkan, sehingga bisa menikmati buah yang kita hasilkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang kudus-Mu Tuhan yang telah Kau pilih Tuhan sebagai gembala kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gembala pembina kami beserta keempat wakilnya Tuhan. Kami berdoa untuk gembala Rayon beserta keempat wakilnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala kami yang kami kasih Ibu Nini Kristianti Tuhan beserta dua wakilnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala ranting kami Tuhan, baik itu Tuhan GBI Batra, Bapak Yunus Putra Tuhan, maupun GBI Bantar Kupang, Bapak Moses Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala-gembala kul Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Biarlah mereka Tuhan Yesus Kau pakai Tuhan untuk melayani domba-dombanya Tuhan, untuk membawa ke rumput yang hijau ke air yang tenang Tuhan, untuk menjadikan kami umat yang layak, umat yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Sehingga pada saat Engkau datangin kali kedua, kami semua Tuhan Yesus, Engkau angkat ke awan-awan yang permai Tuhan, dan nama kami sudah tercantum di dalam buku kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk aparatur pemerintahan Tuhan, baik yang di pusat maupun di daerah Tuhan. Kau berkati mereka semua Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan bahwasannya COVID sudah semakin menurun Tuhan Yesus. Daerah Bekasi Tuhan sudah ada jalur hijau Tuhan Yesus, zona hijau Tuhan, yang menandakan bahwasannya Tuhan yang menderita COVID semakin sedikit Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Juga ekonomi sudah mulai bangkit Tuhan. Berkati bangsa Indonesia lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-umat yang datang pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli Tuhan. Engkau jamah setiap yang sakit sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan yang mempunyai beban ekonomi Tuhan, juga Tuhan Kau berikan jalan keluar Tuhan. Satu pintu tertutup, pintu yang lain Kau bukakan Tuhan Yesus. Kami pulang penuh dengan sukacita, kami pulang penuh dengan sorak-sorai Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saatnya Tuhan kami akan berdoa yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makan secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan juga ke dalam pertobatan, kami lepaskan kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama. Kami siapa nanti kami untuk memberkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan, buka hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.